menggunakan assassin yang tersisa tentunya dengan base yang ia miliki. Tapi menurutku di sini Big Run Alpha masih bisa mengamankan entah ke arah gold laner-nya kah, atau dia ingin Bouncing ball-nya pasti akan berimpact gede banget untuk mereka. So, iya, ini tim fight besarnya bakal agak sedikit rusuh, tapi sudah ada Nathan yang kita tahu banget ketika Nathan sudah menyelesaikan itemnya. Ini adalah hero yang nggak bisa di underestimate, terutama ketika gamenya berjalan terlalu panjang. Yuzong dihilangkan, tidak ada hero yang boleh masuk ke arah backline yang Mungkin dimiliki Benedetta oleh juga. Big Run Alpha. Ya, mungkin Benedetta juga. Kemungkinan bisa jadi loh. Baik. Karena dari Big Run Alpha juga masih belum mengamankan hero-nya. Pick-nya juga masih belum ada untuk mid laner. Kita sudah melihat tadi ada satu Nathan yang belum tentu juga akan ditaruh di mid laner. Karena kerap kali kita melihat kalau marksman di Big Run Alpha itu akan ada di tangan Brans. Ya, apakah ini memang akan menjadi gold laner juga? Karina masih ada sebenarnya. Karena aku suka banget sih kalau misalkan untuk kontes hero-hero marksman. Your team is Obvious. banning. Obvious bakal di ban, artinya ada kemungkinan di sini Alter Ego Esports masih ingin memainkan Benedettanya dan itu akan membuka potensi Bigetron Alpha melakukan banning phase yang selanjutnya. Benedetta. Your Sesuai team dengan yang bener is aja. banning. praduga kita karena sudah melakukan ban terhadap Proteus ini. Nino udah benar-benar Udah harus siap dia. worry ya. Dia udah siap. Nah, oke, gue ban Povius. Kalau memang dilepasin Benedettanya akan kita ambil langsung dan ternyata di banning. Lunox, Chow, Esme adalah hero yang beberapa hero yang pernah digunakan juga oleh apa ya? Oleh Nino itu sendiri kalau nggak salah ya, atau Esmeralda digunakan oleh Pai dengan Lunox dan juga satu hero lainnya yang emang sering juga ataupun Chow yang sering digunakan juga oleh Nino, mungkin aja bisa dikeluarkan juga untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu strategi apa lagi akan mereka keluarkan, strategi apa lagi yang mereka akan berikan kepada kita semua, karena untuk sekarang satu Chang'e bos. Melakukan ban terhadap Chang'e karena dari Big Run Alpha juga masih belum mengamankan untuk mid laner-nya. Oke. Medical damage-nya mungkin udah cukup kita melihat dari Nathan, lalu ada dari Matilda. Kalau physical damage kita bakal melihat nanti Pakitonya apa yang bakal dia build untuk pertama kalinya. Apakah akan ada item defense terlebih dahulu, karena terkadang kita melihat juga Pakito ketika dibutuhkan mungkin lawannya adalah Esmeralda, dia langsung membuat ke arah dominance ice. Oke. Life drain for sure. 50% dan more X-nya bakal benar-benar tidak akan diamankan terlebih dahulu. Tapi Barat bakal jadi pilihan yang Ripo. bagus sekali di sini. Entah Ripo, entah ke arah battle, tapi ini pick yang membuat nantinya untuk last pick dari Big Run Alpha bisa kemana-mana. Bisa Kayaknya ini Gore, botol. Aduh bingung sih. bisa ke arah Cecilian. Cecilian Rainbow. gue suka. Yap. Masih belum ada di sini untuk Ceciliannya, dan Alter Ego Esports bisa aja mengamankan Luno seperti yang tadi Pak Pulung bilang. Atau Alex kah kalau mereka mau juga. Alter Ego Esports jalan mereka masih panjang, masih terbuka dengan sangat lebar sekali. Lunox juga kalau mau diambil oleh Alter Ego Esports masih cukup memungkinkan, apalagi berhadapan dengan Barats untuk Bigetron Alpha, hero-hero yang sangat-sangat tebal sekali, cukup tanky juga. Dan pemilihan kita dua yang terakhir yang akan menentukan nyawa dari Alter Ego Esports di game yang pertama. Lunox Esme sih ya. Esme kalau Lunox. ketemu dengan Nathan masih bisa di-kiting. Lunox gue suka. Dan kira-kira siapa yang bakal masuk kali ini? Oh no. Alice dan juga Balmon. Balmon. DPS Oke. yang pasti banget tentunya, tapi ternyata Lilia. Lilia. Area of effect yang mungkin akan dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, mereka sadar bahwa oke, ini akan ada sekitar 3 hero untuk melee. Dan mereka akan coba untuk memaksimalkan hal tersebut dengan slow effect territorial dari Angry Blue. Yap. Dan ini dia match pertama, match pembuka kita di babak play-in yang hingga menuju nanti ke babak playoff. Siapa yang akan memenangkan pertarungan best of 5 series game yang pertama, dan kita harapkan untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, langsung nongol aja di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan staff yang sedang melaksanakan tugasnya di MPL ID season yang ke-8 di babak playoff ini, Prof. Yes, dan jangan lupakan juga ada hashtag Battle Challenge. Benar? Dimana kalian spam sekarang juga hashtagnya. Ini ada Alter Champs dan juga ada hashtag BTR Win. Siapapun yang nanti akan memenangkan dari battle ini Benar? akan nongol stikernya. Pak Akan Bos. nongol stikernya selayar-layar, Prof. selayar-layar. Misalkan bikin BTR Win. Widih. Kalau misalkan Alter Ego berarti Panika Panik masa enggak? Yoi, kalau begitu kita lihat aja ini dia game yang pertama kita. Let's go. Oke, inilah dia untuk game pertama dari Best of 5 series kita. Apakah akan berlangsung juga untuk permainan yang sangat agresif di early game? Karena Big Run Alpha tentunya kita kenal, mereka selalu menunggu up to scaling untuk Oke. branch-nya sendiri. Sampai benar-benar dia memantapkan dari itemization-nya, entah 2 atau 3 item baru dia join team fight. Benar, sementara untuk Murphy sekarang masih berusaha di bagian depan untuk bisa memberikan backupan karena Sally Boy masih melakukan farmingan, di mana Sally Boy akan sangat rentan sekali apabila di awal-awal dia akan mendapatkan gangguan dengan sangat-sangat sulit, tapi KYY darahnya tersisa begitu sedikit, Prof. Benar-benar hanya nge-buying time saja di bagian Little Wonder River, dan Big Run Alpha
mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda tentunya. Harus pulang terlebih dahulu dari Ki dan bahkan Rainbow tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan setup melawan Udil. Nih Rainbow juga ya, mananya udah nggak banyak. Di atas sana Branch berhadapan dengan Nino langsung di awal-awal. Harusnya nih Elis agak sedikit sulit ya Prof ya untuk bisa mendekat, dan juga dari sisi damage-nya akan sangat tidak berimbang sekali. Tapi ternyata entropi yang dia milikin ya. Iya, jadi dia bisa double jump ke arah bagian belakang. Nino benar-benar dipukul mundur dan kali ini again. Langsung di belakang kita ini. Betul sekali. Langsung saja tiba-tiba ternyata ada di area turtle. Kita kali ini udah memasuki menit yang kedua. Battle udah ready for setup. Dan pergerakan ke arah Leo Murphy juga Soulbloom pun di poke damage terus-terusan. Sehingga teman-teman dari Alter Ego Esports tidak mampu untuk melakukan setup ke arah turtle-nya. Yap, sementara Sally Boy dengan open fire yang memiliki masih mencoba untuk memberikan tadi sebuah hit terhadap turtle-nya. Udah ada Pai juga, Cyclone Sweep bagian belakang. Ripo-nya kembali hadir ini dia, Prof. Oke, langsung ada reward manipulation di pop-up begitu saja. Turtle ke reset dan Kaye dalam ancaman langsung mundur ke arah belakang. Pai harus tumbang first blood. Dia berkolai bikin Alpha. Looking for tapi Battle juga masih stay strong di depan. Tidak tersentuh sama sekali. Dan ini malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Alter Ego karena mereka kehilangan satu momen. Dan turtle-nya mungkin akan bisa diambil, tapi Rainbow Purify pun sudah digunakan. Black Fish udah gak ada mana dan bahkan masih ada absurd damage di depan tetapi Udil mengamankan satu dengan point blast-nya. Turtle diamankan oleh Battle, tapi El Nino masih bisa menyelamatkan diri dengan Flowing Blood. Flowing Blood-nya pun berhasil, tapi poin kristal dikeluarkan. Kaye bisa ke dia kabur daerah tersebut. Selamatlah sudah dengan Guiding Wind yang dia milikin. Hanya saja sejauh ini masih bertukar 1 untuk 1 walaupun turtle-nya menjadi milik dari Zone Alpha di bagian tengah. Void Flash-nya again and again selalu dikeluarkan, tapi Branch kembali hadir di bagian tengah untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Yes, mulai memasuki menit yang ke-31 sama skornya, tapi poin dari gold leading-nya emang agak sedikit ke arah kanan Big Drone Alpha. Unggul sedikit sejenak di depan sana, tapi menengok dari Kaye juga harus lebih hati-hati dan bahkan ada tidak kena siapa-siapa. Kaye masih bisa flick out ke arah belakang. Battle pun datang kali ini langsung coba untuk mengincar ke arah El Nino. Nino masih dipaksa untuk mundur. Langsung ditabrak juga dengan Circling Eagle dan masih bisa survive. Tidak ada korban jiwa. Untungnya Flying Blood tepat waktu, dia bisa kabur dari tersebut. Tapi untuk kali ini udah ada 2 versus 3 terlihat di bagian belakang. Silly Boy kembali hadir untuk bisa memberikan backup-an dan saya Flying Blood-nya tidak bisa mengenai ke arah siapapun. Dan satu tertarik di atas sana. Tumbang tiangan sangat cepat sekali. Rotasi top lane Om Wawa yang tadi sempat kita mention kali ini. Benar. Dan juga di bawah menit yang keempat tadi, kalau kita lihat memang Branch-nya harus recall dulu ke bawah, ke base-nya kembali. Karena ketika dia berusaha untuk mendapatkan turtle yang pertama, dia dipotong tadi oleh Sally Boy. Dan Sally Boy sebenarnya ada satu advantage di mana dia berhasil untuk mendapatkan creeps, masuk ke jungle dari Big Drone Alpha dan dapetin 1. Oke. Kali ini teman-teman dari Big Drone Alpha, mereka benar-benar coba untuk mengamankan objektif lagi kah? Karena dari rotasi yang kita lihat, Branch-nya kali ini sudah bergerak perlahan-lahan ke arah mid lane. Kaye juga coba untuk melakukan checking map. Battle udah mulai muncul, entropi dibuka. Leo Murphy bouncing ball mencoba untuk defense terlebih dahulu. Ke depan sana, sedikit menjadi sandbag bagi teman-teman dari Big Drone Alpha karena dealing damage-nya langsung masuk ke arah Leo Murphy pada top lane. Lihat bagaimana Rainbow mencoba untuk menahan leading dari El Nino. Namun Sally Boy juga udah mulai muncul dan sepertinya hanya tarik ulur saja, Pak Bro. Iya, ada perubahan rotasi yang dilakukan. Coba lihat untuk sekarang ada Pakito yang ke atas, lalu dari Nathan ke bagian bawah, dan Nathan langsung aja bersiap untuk mengamankan lagi satu shield turret beserta dengan tartarnya sekaligus. Tapi Taro udah mulai nongol. Sally Boy basic attack-nya dikeluarkan. Udah ada Tyrant Revenge ditembakin langsung, ada full super position, tapi Branch-nya nggak bisa terlalu maju ke bagian depan karena untuk sekarang lethal counter pun bahkan dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Aman tentunya 1 untuk 1 dari turtle setup-nya. Sally Boy sudah menggunakan retribution, artinya tidak akan mengerusuk ke arah purple buff. Namun untuk Ki, dia udah nempelin Branch-nya banget. Dia udah bakal jadi cover roamer. Dan inilah dia item sessionnya Om Wawa. Ya, dari itemnya sendiri kalau kita lihat dari Nathan-nya sendiri, Hunter Strike sudah diamankan oleh dia. Sedangkan untuk dari sini dengan adanya Enchanted Talisman, cukup unik karena biasanya kalau kita lihat if first item Ice Queen One. Tapi ini dengan adanya Enchanted Talisman berarti Udil mulai mengincar cooldown yang cukup cepat. Yes, cooldown reduction yang mungkin akan dia mainkan nanti di bagian setup dari team fight-nya. Karena balik lagi ya, untuk dari reward manipulation kan sekarang udah bisa di cancel dan bahkan di refund untuk dari cooldown reduction-nya. Dan Leo Murphy langsung dari revenge flick out begitu saja. Tak ada juga kena Leo Murphy. 2 kali di arah bottom lane juga terjadi, namun di arah bottom lane-nya juga Rainbow masih dikejar-kejar sama Sally Boy. Apakah bakal langsung ditabrak dengan Circling Eagle? Bakal langsung coba ditabrak terlebih dahulu dan dia bakal masuk di depan sana. Pai bakal tumbang sendirian. Masih ada Void Crystal dan Void Test-nya. Seperti tidak akan menutup bottom lane yang akan diamankan oleh Big Drone Alpha. Leo Murphy 2 kali
sekali. Dua momen dia gagal untuk langsung melakukan Tyrant Rage-nya di mana tidak ada target yang berhasil dia dapatkan. 4 player mendadak dari masing-masing tim langsung berkumpul di bottom lane, tapi terlihat ada snipe video buat player favoritmu di snipe video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial. Oh, real world manipulation langsung dibuka begitu saja. Rainbow mungkin bakal terjebak, Battle juga mungkin bakal dijemput dengan Sitting Eagle di depan sana. Enggak, masih ada guiding saja. Sandy Boy bakal makan ke arah Rainbow, tapi Rainbow bakal dikenakan dan Kaye bakal tumbang di depan sana dan bahkan berhasil sendirian mencoba untuk melakukan entropi, mendapatkan Jelly Boy. Satu ditukarkan satu, tapi ini adalah seorang roamer ditukar jungler. Itu yang gua sebutin tadi dengan ada capability yang dimiliki oleh Entropy. Sekarang bahkan untuk satu flickernya belum digunakan sama sekali, tapi dia memiliki posisi yang sangat baik sekali. Brans menunjukkan taringnya, Om Wawa. Entropy yang memang menyelamatkan diri dari Brans, dan bahkan dia berani banget dengan adanya Entropy dibuka untuk menyerang ke bagian depan tadi di arah dari bottom lane-nya. Dan ini akan menjadi free turtle untuk Alter Ego Esports. Secara positioning, Yes. Bigetron Alpha mereka kuat banget sih. Ini sulit untuk bisa menangkap Brans. Endless Battle sudah diamankan oleh Brans, artinya akan ada true damage tambahan dan juga mana regen yang tidak akan takut-takutnya Brans spam tentunya ketika ada entropy. Atau mungkin super position sebagai satu dealing damage utamanya. Kali ini top lane mungkin bakal langsung diincer lagi. Mid lane-nya sudah dibersihkan begitu saja. Bigetron Alpha seolah menguasai hampir 60% map lane of down kali ini. Rainbow sudah mulai memasuki kali ini dan bahkan langsung saja kita tabrak dulu. Dan inilah dia ada sebuah pengumuman bahwa Apa itu? Alter Ego memenangkan hashtag Battle Challenge-nya, Pak Bulu. Oke. Dan mungkin sesaat lagi kita akan melihat bagaimana dari stikernya. Dan langsung aja. Wow, panik gak? Panik lah masa gak? Waduh, panik lah karena kena Tyrant Revenge di depan sana. Apakah bakal langsung dilahap begitu saja dengan Murphy? Apakah dia bakal tumbang? Langsung terkena dan welcome to my channel. Wow. Reward Manipulation bakal dibuka. Rainbow mencoba untuk bertahan di depan sana. Recall dilakukan. Tas-tas terbutuh di depan sana. Tapi ternyata Rainbow hanya balik dengan Black Shoes-nya. Wow, Rainbow memancing dengan sangat indah seluruh resource dari real manipulation-nya hingga membuat seluruh damage yang akan masuk ke arah tubuhnya, di mana 4 player dari Bigetron Alpha berada di area mid untuk menguasai pertahanan dari Alter Ego. Termakan perlahan-lahan, Om Wawa. Apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego Esports sekarang? Ya, mereka harus bermain dengan lebih berhati-hati lagi karena Bigetron Alpha itu mereka sudah hampir selesai semuanya. Oh, Reward Manipulation dibuka, tapi di sisi lainnya lihat Rainbow terkena dealing damage yang cukup tinggi dan masih ada Black Shoes. Cooldown yang sangat cepat, Om Wawa, kali ini. Iya, Black Shoes yang selalu menyelamatkan dan bahkan bisa memancing semua resource skill. Inilah yang paling penting sekali. Jangan sampai untuk menargetkan totalitas ke arah dari Rainbow. Karena Black Shoes-nya memang yang dari tadi ngebuang semua usage skill untuk Alter Ego Esports. Dan lihat bagaimana dari Bigetron Alpha. Mereka tinggal nyebar aja sekarang dan bahkan mereka cukup pede banget. Branch-nya bisa ada di mana-mana dan dia selalu di cover dengan kehadiran dari Matilda. Yang dengan guiding win-nya pasti masih akan bisa menyelamatkan Wait a minute, tiba-tiba ada Lord di depan sana dan bahkan langsung berlengkang-lengkang bagian mid lane. Boy, apa yang terjadi di depan sana? Bahkan ada battle. Hilang begitu saja. Tyrant Revenge connect karena satu, tapi Leopold juga dalam ancaman. Dan langsung hilang dua, bahkan dari teman-teman Alter Ego Esports. Terbuka untuk dari base-nya. El Nino bakal terjebak di depan sana. Winston Sanchez digunakan, tapi apakah bakal jadi jawaban? Pai, hilang 3 dari Alter Ego Esports. Dan bahkan Udil juga harus tumbang. Top lane-nya bakal dihajar habis-habisan. Bottom lane juga bakal didorong. Dan terbuka di depan base-nya. Terekspos El Nino sendirian. Langsung wipe out. And that's for the game number 1. 1-0. Bigetron Alpha. 10 menit 41 detik. Akan